Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Selamat Rahayu di Selamat Rahayu Channel ya. Di sini kita akan belajar lagi tentang microcontroller. Pakai simulator tentunya ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar microcontroller tapi keterbatasan di alat yang harus beli dulu gitu, teman-teman bisa pakai ini. Simulator di wokwi.com. Nah, teman-teman jangan lupa bikin akunnya aja, gratis teman-teman. Tinggal bikin aja di akun si walkway.com ini supaya kita punya portofolio nih di sini di save. Nanti ketika teman-teman udah bikin simulatornya, teman-teman bisa bikin produknya nanti. Codingnya sama aja teman-teman, tinggal dimasukin aja. Oke, kali ini kita akan belajar untuk membuat lampu lalu lintas atau traffic lamp ya. Biasanya traffic lamp itu adalah lampu lalu lintas yang dimana lampunya itu ada tiga, merah, kuning, dan hijau ya teman-teman. Nah itu akan kita praktekkan. Nah silakan teman-teman masuk ke sini, kemudian kita pilih si Arduino-nya ya teman-teman. Pilih Arduino-nya. Oke, kita buat dari baru aja ya, My Project. Kemudian nih kita teman-teman tinggal pilih New Project dan kita akan gunakan microcontroller yang Arduino Uno aja. Ini Arduino Uno Rev 3. Oke. Tampilannya akan nampilin seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini udah disediain si Arduino Uno-nya. Interface realnya nanti itu juga sama kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan asing lagi nanti ketika udah beli fisiknya. Silahkan teman-teman belajar dulu aja di sini. Setelah udah berhasil, baru nanti beli yang fisiknya. Oke, pertama kita ketika mau bikin traffic lamp, tentunya kita tinggal tambahkan di sini ya, add new part. Nih, partnya juga disediain banyak nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyobain dulu. Nah, karena kita mau bikin LED, kita bikin pakai LED ini ya. Lampunya tentunya ada 3 lampu ya teman-teman. Tinggal tambahkan 3 lampu. Oke, sekarang kita udah punya 3 lampu, namun warnanya masih merah semuanya. Nah, kita kasih warnanya supaya merah, kuning, dan hijau ya teman-teman. Nah, yang ujung sini kita kasih warna merah. Nah, dia udah merah. Kemudian yang berikutnya biasanya warnanya kuning. Nah, kita tinggal warnain di sini kuning. Maka dia akan berganti jadi warna kuning. Kemudian yang ujung kita ganti warnanya hijau. Nah, sekarang kita udah punya 3 lampu LED ya yang akan mensimulasikan bahwa ini akan jadi traffic lamp atau lampu lalu lintas. Oke, selanjutnya kita tambahkan resistor ya, teman-teman. Udah tahu ya, resistor ini fungsinya untuk menstabilkan daya. Jadi, jika ada arus yang eh, melebihi daya dari si LED, ini akan distabilkan menggunakan resistor ini. Oke, resistor kita taruh di sini. Di sini resistor ini akan kita sambungkan ke eh, port yang positif ya teman-teman. Jadi LED itu kan biasanya ada kaki positif dan negatif. Ditandai dengan ketika positif itu kakinya yang bengkok. Ini akan sama dengan fisik nanti ketika teman-teman beli LED itu juga sama. Akan ada 2 kaki yang dimana yang satunya bengkok. Yang bengkok itu yang positif. Kita sambungkan ke resistor. Oke teman-teman silahkan semuanya disambungkan ke resistor. Kita warnai ya, warnanya hijau di sini supaya identik dengan ininya, dengan LED-nya ya. Kemudian yang kuning kita warnain juga kuning. Aduh, ini saya kenapa? Ini kita salahkan dulu aja, kita delete ya teman-teman. Silahkan warna kuning, kita warnai kuning. Kemudian yang merah kita warnain merah. Nah, kalau udah, kemudian kita colokin LED merah mau kemana nih? Ke port yang akan kita coding nanti. Di sini saya mau ngoding port merah itu ke pin 8. Kemudian pin kuning saya colokkan ke pin 9 dan pin hijau saya colokkan ke pin 10 biar deketan aja ya teman-teman. Nah, udah ya teman-teman, hijau, kemudian kuning kita warnain kuning dan merah kita warnain merah. Kemudian pin yang satunya lagi adalah pin yang lurus. Yang lurus ini biasanya identik dengan pin negatif atau di sini kita colokkan ke GND atau grounding ya. Nih, kita colokin ke sini ya, teman-teman, ke GND. Kemudian ini juga ke GND. Nah, semuanya kita colokin ke port yang sama yaitu di grounding. Nah, kita warnain hitam ya supaya biasanya kan pin LED itu warnanya pin negatif itu warnanya hitam ya teman-teman. Udah.
Nah, sekarang kita udah berhasil bikin rangkaiannya untuk si 3 LED ini nyolok ke portnya. Negatif pasti selalu ke GND. Sebenarnya GND-nya nggak cuma satu ya. Di sini kita ada banyak di GND. Kalau teman-teman pengennya masing-masing ke GND yang lain juga boleh. Tapi kalau saya mau di sini aja biar deket, boleh, silahkan. Kalau semuanya mau dipindah, saya mau dipindah yang ininya ke GND yang bawah, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ke kabel negatif itu pasti ke GND. Umpamanya teman-teman pengennya saya biar nggak tabrakan, pengennya mau dipindah nih ke GND yang bawah aja, silahkan, boleh dihapus, pindahin ke GND yang bawah supaya kelihatan bahwa kabelnya itu nggak saling bertumpuk kayak tadi. Oke, boleh kayak gini juga boleh. Oke, kita udah berhasil ya bikin rangkaiannya. Sekarang kita lanjut ke codingnya. Di codingnya, seperti biasa, di atas itu selalu kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan integer int, enter, kemudian kita pilih. Di sini yang pertama saya akan pilih LED merah. LED merah. Saya biar nggak panjang-panjang LED M gitu aja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau dikasih LED merah nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika dipanggil harus sama, harus konsisten memanggilnya LED merah. Kalau namanya LED merah. Karena di sini saya pakai LED M, maka nanti manggilnya juga sama, LED M. LED M merah ini ada di port nomor 8. Kita masukin 8. Jangan lupa tutup dengan titik koma, enter, integer lagi. Kemudian kita lanjut ke pin yang nyolok ke LED kuning. LED kuning saya kasih nama K ya, LED kuning artinya. Kita kasih nama, dia nyolok ke port nomor berapa nih? Teman-teman bisa lihat ya, ada di port nomor 9. 9 titik koma. Kemudian lanjut integer lagi int, kemudian LED hijau. LED hijau kita kasih kode dengan LED H aja ya, biar singkat, padat, dan jelas. Kemudian LED H ini kita lihat dia nyolok kemana? Oh, pin nomor 10. Kita colok pin 10 titik koma, jangan lupa. Kalau udah, kita masuk ke void setup. Kita kasih tahu dulu bahwa di sini kita mau pakai apa aja. Yang pertama, kita akan pakai serial monitor ya. Serial monitor ini buat nampilin si statusnya nanti. Kita mau kasih tahu bahwa statusnya itu yang menyala lampu merah, artinya tidak boleh berjalan atau berhenti. Nah, itu ditampilin di mana? Di sini. Kita pakai yang serial monitor menggunakan serial.begin 9600. Kalau udah enter, lanjut kita pilih pin mode-nya. Pin mode-nya LED merah, LED M ya, tadi saya deklarasinya LED M, maka dia sebagai apa? Oh, sebagai output. Dia akan mengoutputkan berupa lampu yang menyala. Jadi sebagai output. Kita pilih output. Kalau udah, lanjut ke pin mode lagi. Pin mode-nya sekarang kita ke LED kuning. LED kuning, LED K, kemudian koma, dia sebagai output juga. Pilih lagi, pin mode lagi. Pin mode lampu apa yang belum? Tinggal LED hijau. LED hijau kita kasih, dia output juga. Oke, udah. Kita udah berhasil mengkategorikan bahwa 3 lampu ini sebagai output dan 1 serial monitor yang nanti akan ditampilkan di bawahnya. Kalau udah, kita lanjut ke program void loop-nya. Void loop ini yang akan mengatur dia mau ngapain. Kita kan mau nyalain lampu ya, nyalain lampu secara bergantian sesuai dengan traffic lampu lalu lintas. Langsung aja kita bikin digital rate ya. Jadi digital rate membuat apa yang dibuat, yaitu LED merah atau LED M itu menyala. Kalau menyala berarti high. Oke. Kalau udah, lanjut digital rate lagi. Digital rate lampu hijau lampu kuning dulu ya, LED kuning dia mau ngapain? Dia harus mati. Di saat lampu merah nyala, lampu kuning harus mati kan ya, maka kuning mati. Kemudian kita digital rate lagi. Digital rate kondisinya sekarang lampu hijaunya gimana? Lampu hijau ada LED H, dia harusnya mati juga, maka low ya. Kalau udah, status berikutnya adalah tampilkan ke monitor, ya nggak? Ditampilin di monitornya. Serial titik print line ya.
di print line. Isinya apa? Kita kasih petik aja. Ini untuk isinya nanti. Jadi isinya dia apa? Oke. Isinya apa? Isinya adalah ketika ini kan kondisi di mana si LED merah menyala ya teman-teman. Ketika isinya LED merah menyala, maka isinya adalah kita akan kasih tahu di serial monitornya adalah merah menyala. Merah menyala. Artinya dilarang menyeberang. 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 Dilarang menyeberang. Lampu merah menyala. Dilarang menyeberang. Atau dilarang jalan ya. Kalau buat mobilnya kan berarti nggak boleh jalan ya. Dilarang jalan. Jalan. Ini lampu merah menyala. Kemudian kita lanjut. Kita kasih delay. Delay ini untuk tujuannya lampu merah ini mau menyala berapa lama? Oh, saya mau nyala 3 detik. Maka kita tulis 3000. Kenapa 3000? Karena satuannya adalah milisecond. Jadi 3000 milisecond setara dengan si 3 detik. Oke, lanjut lagi. Setelah 3 detik, maka kita akan lanjut digital red lagi. Digital red apa? LED merah. LED merah lagi. Sekarang kondisinya gantian ya. Jadi si LED merah sekarang low. Lanjut digital red lagi. Digital red. Sekarang si LED kuning. LED kuning ini yang akan menyala, maka high. Lanjut digital red lagi. Digital red. Di sini LED hijau. LED hijau ini mati ya, low berarti. Kalau udah kita cetak lagi serial print line, dia statusnya kuning menyala. Kuning menyala. Artinya apa? Artinya hati-hati. Atau pelan-pelan boleh. Hati-hati. Atau pelan-pelan aja deh ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, bentar. Tipe ini saya. Pelan-pelan. Kalau udah lanjut kasih delay. Berapa lama? Delaynya biasanya lampu kuning lebih sebentar ya, 1000 aja atau 1 detik. Kalau udah kita lanjut lagi. Sekarang lampu hijau yang menyala. Kita kasih digital red lagi ya. Digital red. Lampu merah. Lampu merah. LED merah, LED M itu low ya. Kemudian digital red lagi. Digital red. LED kuning ini low juga karena dia mati ya. Low. Lanjut digital red lagi. Sekarang LED hijau yang high ya, dia yang nyala. Kalau udah kasih informasi ke serial monitor. Serial print line kita kasih tahu bahwa hijau menyala. Artinya apa? Boleh jalan. Oke, kalau udah lanjut. LED hijau ini nyala berapa lama? Kita kasih delay. Delaynya berapa lama? Mungkin sama ya dengan yang merah tadi, yaitu 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Udah bikin code-nya. Kalau udah, kita tinggal coba start the simulation. Kita coba simulasikan. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang merah menyala ya teman-teman. Kemudian kuning menyala pelan-pelan, hijau menyala, jalan, merah menyala, jalan, dilarang jalan. Nah,
dia akan nyala sesuai waktu yang ditentukan oleh kita. Nah, kalau teman-teman mau rubah, pengen ganti nyalanya yang merah mau 4 detik, 5 detik, itu tinggal dirubah 5 milisecond aja. Kalau udah, tinggal dicoba. Nah, udah teman-teman, udah berjalan ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman udah berhasil? Jika udah berhasil, maka jangan lupa komen, silahkan komen berhasil. Jika masih gagal, silahkan komen juga, tanyakan di mana letak kegagalannya. Kalau mau tahu atau info updatean video-video berikutnya, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.